Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, ketika ada yang demo hamba Tuhan, maka yang berperkara dengan mereka adalah Tuhan, ya. Dan saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video yang berikut ini. Kegaduhan dalam antar umat beragama. Setuju? Makanya kita hadir di sini protes keras kepada Dr. Richard Lee dan Elia Meron yang sudah membuat kegaduhan. Kita tepung secara hukum. Setuju? Jangan sampai buat kegaduhan di perjalanan. Kita membuat satu ketertiban. Setuju? Rekan-rekan semua. Shalom Elia, podcastmu di tempatku itu keren banget loh. Secara nggak langsung kamu menjadi pewarta Injil dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Jadi aku seneng banget sih, kontenmu tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh, luar biasa banget. Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih dan kita perdalam tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa, ya. Itu aku pengen datangin. Nah, itu tuh menurutku bagus dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus, aku kasih saran, kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Dan kita akan lari cuma di situ aja kayak gitu punya. Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil, untuk misionaris ya. Lebih baik kamu pertimbangkan ya Elia. Thank you. Yang ketiga adalah tuduhan bahwa saya menghina nabi tertentu oleh karena komentar saya dalam postingan berikut ini. Saya pun tidak mengerti mengapa saya diperhadapkan dengan tuduhan-tuduhan liar tersebut. Dengan jelas di dalam komentar itu saya tidak menyebutkan nama, menyebutkan agama, atau bahkan inisial yang saya gunakan untuk merujuk kepada orang-orang tertentu. Namun terlalu banyak orang yang salah memahami frasa atau diksi yang saya gunakan dalam komentar tersebut. Jadi soal komentar ini, walaupun tanpa inisial dan pemanis, tapi secara ideologis, historis, dan mistis, kita tahu pasti siapa yang Tante maksud. Dari susunan diksi yang kau ketik di frasa komentarmu ini, secara ideologis dan historis, kita bisa menyimpulkan bahwa tuduhanmu dalam komentar yang kau ketik dengan jari jemari mengilmu itu jelas kemana arahnya. Karena teoristis tersebut didukung penuh dengan fakta historis soal konten-konten Tante selama ini. Karena memang selama ini fakta historis dari konten-konten Tante memang selalu mengkonfrontasi antara fakta historis dan ideologis soal keyakinan Tante dan keyakinan kami. Jadi secara narologis dan feelingis kita bisa memastikan kemana arah tujuan tuduhan Tante tersebut. Dan itu adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Tapi sebagai seorang konten kreator yang kadang-kadang mulutnya lamis, saya sendiri tidak akan menggoreng ini menjadi gorengan manis. Tapi saya sarankan kepada Tante atau Om Elia untuk tidak lagi menyusun frasa atau diksi-diksi seperti komentar di atas ini. Karena pernyataan-pernyataan Tante yang lamis ini bisa merusak esensi toleransi antar umat beragama di negeri ini. Damai selalu, panjang umur, happy birthday, nice to meet you. Tim Israel atau tim Palestina? Saya tidak dimanapun. Di Israel juga seperti itu. Orang-orang yang kerja datang ke sana itu nggak tahu apa-apa terus tiba-tiba dibom sama Hamas, itu mati semua. Makanya membela Palestina, kita berdiri di tengah dan netral. Sebenarnya kalau aku pribadi ditanya, aku akan bela Palestina karena sekarang kan Palestina banyak yang jadi korban. Ya. Itu pun nggak salah dokter. Kalau di Palestina ada orang yang itu kemudian dokter mengatakan saya lebih ke Palestina. Lalu manusia yang di Israel yang mati itu juga apakah bukan manusia? Karena Palestina sekarang lebih banyak. Itu yang bukan masalah lebih banyak, bukan masalah kuantitas. Israel kan menyerang Palestina duluan nih. Ya kan, membombardir Palestina sehingga dari tempat Israel itu sekecil ini ya menjadi besar banget. Besar banget. Iya. Ya itu juga kesalahan sejarah lah. Ya, saya minum dulu ya untuk bisa mencerna semua. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah lihat apa yang ada di video tadi. Dan memang beberapa hari yang lalu kita tahu bersama lah ya, kalau kita melihat di media, di mana Elia Meron ya bincang-bincang dengan Dr. Richard Lee. Dan mereka memperbincangkan tentang agama ya, hubungannya dengan Nabi Isa dan Yesus.
Dan di situ Elia Miron dengan jelas mengatakan bahwa Yesus beda dengan Nabi Isa, dan beberapa poin yang mereka perbincangkan di podcastnya Dr. Richard Lee. Nah, saudara, akibat dari perbincangan itu banyak orang yang merasa tidak senang ya, banyak orang yang merasa agamanya diganggu gitu loh ya, sampai-sampai apa yang kita lihat di video tadi, sekelompok orang ini demo di depan perusahaan Richard Lee. Nah, saudara dalam Tuhan, ya ini sih agak lucu ya dan aneh. Kenapa? Yang diperbincangkan atau inti pembicaraan Elia Miron dengan Dr. Richard Lee, ya ketika saya melihat cuplikan videonya, memang saya tidak melihat keseluruhan lah ya, saya hanya melihat cuplikannya. Tapi saya lihat ya, inti dari pembicaraan mereka itu mengenai Nabi Isa bukan Yesus. Yesus bukan Nabi Isa. Dan itu dijelaskan oleh Elia Miron. Dan saudara Tuhan, sebenarnya penjelasannya ini sebenarnya bagus juga ya. Ada bagusnya. Kenapa? Ya, untuk memperjelas bahwa Yesus bukan Nabi Isa. Ya. Sehingga kita tidak boleh dan tidak menyamakan antara kedua sosok ini ya, karena selama ini banyak yang beranggapan bahwa Yesus itu sama dengan Nabi Isa ya, dan menurut Elia Miron ya itu berbeda ya, kedua sosok ini berbeda, dan memang dari sisi sejarah ya ini berbeda saudaraku dalam Tuhan ya. Jarak antara Yesus dengan Nabi Isa ya ada sekitar 650 tahun kurang lebih, 6,5 abad ya, karena jarak Yesus dengan turunnya Al-Quran sekitar 6,5 abad kurang lebih ya. Jadi dari sisi sejarah aja ya itu sudah berbeda ya. Yesus lebih dulu datang ke dunia ini ya, artinya sejarah Yesus lebih dulu daripada Nabi Isa ya. Dan dari sisi teologis juga ya, banyak perbedaan antara kedua sosok ini ya, banyak saudaraku dalam Tuhan ya. Kalau Yesus, Alkitab mencatat bahwa dia lahir di kandang domba. Sementara Nabi Isa tidak lahir di kandang domba ya. Tapi intinya ya kedua sosok ini berbeda ya, tidak boleh disamakan. Saya sih setuju juga dengan Elia Miron ini ya. Dan saudara dalam Tuhan, menyatakan bahwa kedua sosok ini berbeda sebenarnya ada bagusnya juga, ada baiknya juga ya, supaya orang-orang yang selama ini sering membicarakan tentang Yesus dan menghubungkannya dengan Nabi Isa ya, berhenti membicarakan Yesus, dan supaya orang-orang yang membicarakan Nabi Isa ya berhenti membicarakan Nabi Isa. Maksud saya gini ya, selama ini ada orang yang tidak percaya kepada Yesus tapi selalu membicarakan tentang Yesus, selalu ngomong tentang Yesus, saudara Tuhan ya. Dan sebaliknya ada yang tidak percaya dengan Nabi Isa juga membicarakan tentang Nabi Isa. Jadi ini kan kacau balau, ini keliru. Harusnya ya yang percaya Yesus fokus membicarakan Yesus ya, yang percaya bahwa Isa Al-Masih adalah Nabi fokus membahas itu ya, sehingga tidak keliru saudara Tuhan, tidak kacau balau ya. Saya ambil satu contoh nyata lah ya. Ustadz Ahmad Kainama ya beberapa kali dalam videonya mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan Nabi Isa. Nah, dengan dia samakan antara Yesus dengan Nabi Isa ya, dia leluasan membicarakan tentang Yesus.
Jadi ketika orang bertanya ke dia kenapa dia membicarakan Yesus, ya, dia punya alasan. Ya, karena yang dia bicarakan itu Nabi Isa, nabinya dia. Ya, jadi dengan dibedakannya antara Yesus dengan Nabi Isa, maka orang-orang seperti ini tidak mudah sembarang membicarakan kepercayaan orang lain. Ya. Tidak mudah atau tidak sembarang membicarakan sesembahan orang lain. Ya. Jadi saudara Tuhan, ya, menurut saya sih kita ambil sisi positifnya aja lah ya. Mari kita ambil hikmatnya, mari kita ambil sisi positifnya dari pembicaraan antara Elia Miron dengan Dr. Richard Lee tanpa harus melakukan aksi-aksi yang tidak baik lah ya, tidak guna ya, tidak terpuji. Ya, seperti di video tadi, ya mereka demo. Saya rasa demo ya hal yang tidak baik lah ya, tidak guna saya katakan. Ya, lebih baik kita ya menjaga nilai toleransi aja ya. Itu lebih memberkati. Nah, saudara Tuhan, kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.